Lelang dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Hagia Sophia bersama saya Nirul Khairunisa. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini, Jumat berkah, insya Allah kita akan menyaksikan pensyahadatan secara langsung. Lokasi di Tangerang, insya Allah akan dibimbing langsung oleh Bunda Etika dan sudah hadir bersama kita secara virtual. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tidak bertemu secara langsung, live streaming. Ya lama ya, cukup karena saya sedang menjauh kemarin ke benua lain. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bun, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ada Bu Indri nanti menemani saya juga. Alhamdulillah. Bu Indri sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Niro. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu bersama siapa saja di sana Bunda Etika? Ini ada Mbak Tiara Natali, calon mualaf. Kemudian ada keluarga ini yang ingin juga nanti bersyahadatan ya. Jadi setelah saya memberikan mungkin pendahuluan beliau karena ingin ada momen-momen yang cukup berkesan di keluarga mereka. Ibu Rahma ya. Alhamdulillah. Ibu Rahma dan Mbak Tiara sehat ya kabarnya untuk siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bersama ini akan kami siarkan secara langsung di YouTube kami Mu'alaf Center Hagia Sophia dan juga disaksikan oleh sahabat Hagia Sophia. Saya sapa terlebih dulu sahabat Hagia Sophia yang menonton live streaming kita pada siang kali ini. Assalamualaikum sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah yang telah menonton live streaming kita pada siang kali ini. Jumat berkah, insya Allah kita akan menyaksikan pensyahadatan secara langsung di lokasi Tangerang. Insya Allah mungkin bisa diberitahukan kepada kami sahabat Hagia Sophia telah hadir dari mana saja. Coba chat di live chat kami untuk siang kali ini. Alhamdulillah hadir Mbak Suli. Yang lainnya mungkin segera kita tunggu. Sembari itu mungkin langsung saja untuk Bunda Etika saya persilahkan untuk memberikan petua dan juga masukan untuk Mbak Tiara sebelum melangsungkan syahadat. Tafadhol Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia di mana saja, kita berjumpa lagi sekarang. Alhamdulillah, kita akan ada saudara baru, namanya Mbak Tiara Natali. Usia berapa, Mbak? 21 nanti. 21 masuk 22 tahun, jadi masih sangat muda ya, mungkin seumuran Mbak Nitu. Kemudian ada juga nih saudara ya, jadi apa? Relatif itu apa bahasa Indonesia? Family kan, yang akan juga membantu bersyahadat karena untuk mengenang momen-momen indah ini ya. Ada Ibu Rahma namanya. Nah,
saya akan berdialog sebentar dengan Mbak Tiara ya. Alhamdulillah semoga mendapatkan hidayah dan istiqomah, kita doakan nanti. Amin. Ya. Mbak Tiara, kita mau tanya nih, kami mau tanya, Mbak Tiara, ada nggak paksaan dalam memeluk agama Islam dari pihak mana? Itu ada yang memaksa? Nggak ada. Murni dari hatinya ya. Alhamdulillah. Dan setelah itu tahu kewajiban-kewajiban sebagai Muslim, melaksanakan ya, sholat, menutup aurat, ya, puasa, puasa, zakat, ya, ya. Ibadah haji setelah syahadat, berarti nanti ada sholat, puasa, kemudian berzakat, bersedekah ya, berzakat maksudnya, kemudian melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Ya, jadi mudah-mudahan tidak menjadi berat, tapi setelah ini mandi dulu, mandi besar sebagai kesucian bahwa Tiara memeluk agama Islam ya. Nah, kira-kira sudah siap lahir batin? Sudah siap ya? Sudah tidak ada keraguan sedikit pun ya? Mudah-mudahan menjadi hal yang baik nantinya, karena hidayah ini kan sangat mahal, artinya tidak semua orang mendapat hidayah. Nah, semoga akan bisa mengantarkan kita ke kebahagiaan dunia akhirat ya. Nah, setelah ini persyahadatan ini akan dilakukan oleh Ibu Rahma ya, karena beliau ingin punya kenang-kenangan mensyahadatkan salah satu keluarganya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik juga bagi kita semua. Siapapun asal kita punya iman Islam, mudah-mudahan bisa mensyahadatkan dan turut mendoakan. Semoga Mbak Tiara ini nanti istiqomah keislamannya ya. Baik, saya silakan dulu ke Bu Rahma. Silakan Bu di depan saya. Nah, ini anunya apa? Pindah. Nah, pindah. Silakan. Ya, sembari menunggu, mungkin kita sapa sahabat Ayah Sofia. Untuk siang ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tangerang hadir, Lombok hadir, alhamdulillah. Purworejo hadir. Semoga istiqomah Mbak Tiara, amin. Kolaka, Sulawesi Tenggara hadir. Bangka Belitung hadir. Alhamdulillah. Silakan Ibu Rahma. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Sah ya, Mbak. Silakan dipeluk. Ya, alhamdulillah ini suasana yang sangat mengharukan ya, Bu Rahma, sampai berlinang air mata karena diberi kesempatan untuk mensyahadatkan ya. Semoga momen-momen yang sangat berharga ini ya, yang sangat bersejarah ini akan menjadi mengantarkan hal-hal yang baik ya.
kita doakan semua, semoga semuanya nanti menjadi hal yang baik bagi Ibu Rahma. Alhamdulillah sudah mensyahadatkan dan inilah kenang-kenangan seumur hidup ya, beliau bisa mensyahadatkan dan beliau sangat terharu sehingga sampai menangis ya. Ini mudah-mudahan Allah meridhoi, menjadi amal ibadah bagi Ibu Rahma, juga semoga menjadi jalan yang membuka surga bagi Mbak Tiara Natali ya, karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sahabat Ayah Sofia, kita semua doakan semoga Mbak Natali ini akan istiqomah, akan bisa menjalankan Islamnya dengan baik insya Allah, dan memberikan ajaran Islam ini akan membawanya menjadi selamat dunia akhirat ya. Dia akan mendapatkan ketenangan, keistiqomahan, dan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita doakan semuanya ya. Terima kasih juga Ibu Rahma sudah mensyahadatkan momen-momen yang sangat bersejarah ini. Juga ada disaksikan di sana ayah Mbak Natali juga menangis ya, juga ibunya, walaupun ibunya berbeda iman tapi tetap alhamdulillah ya, ibunya dengan ikhlas mengantarkan Mbak Natali untuk bersyahadat ya. Jadi Mbak Natali ini bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Nah, ibunya dengan ikhlas mengantarkan Mbak Natali bersyahadat. Kita semua sekarang dalam suasana haru di sini, alhamdulillah apa yang diinginkan Mbak Natali sudah tercapai untuk mendapatkan iman Islam ya. Mbak Niru, ada yang mau ditanyakan Mbak Niru? Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dan bertambah lagi saudara muslimah kita Mbak Tiara Natali. Alhamdulillah. Mungkin saya ingin bertanya perasaan Mbak Natali. Mbak Tiara sekarang seperti apa setelah melangsungkan syahadat? Syahadat. Perasaannya. Perasaan hati ya tenang karena kan punya iman baru, dan lebih mau belajar lagi karena kan aku nggak pernah belajar dari kecil ya. Udah senang. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Niru? Ya, mungkin sahabat Sofia juga yang ingin bertanya. Mbak Natali, Mbak Tiara masuk Islam, silakan saja chat di live chat kami. Dan mungkin saya ingin bertanya, bolehkah Mbak Tiara bercerita background bagaimana kisah Awalnya menuju bisa. kemantapan hati memeluk agama Islam? Awalnya mungkin karena saya kan SD di negeri, saya Kristen sendiri dan dibully. Awalnya saya berpikir ya rata-rata orang Islam jahat aja gitu kan. Tapi semakin besar saya ya ngerti lah itu tuh bukan salah agamanya, itu tergantung orangnya aja yang memeluknya. Dan dan ada salah satu keluarga saya yang yang ke Muslim juga, mualaf juga, cuma dia kan emang banyak juga yang dihujat, banyak tantangannya juga, makanya jadi kayak saya maju mundur. Tapi setelah saya bertemu dengan seseorang, saya dimantapkan hatinya, bimbing, saya merasa saya dibimbing, jadi saya memantapkan hati lagi dan saya mau melakukan syahadat. Alhamdulillah ya, akhirnya mantap Mbak. Jadi mungkin perlu proses berapa tahun ya? Terakhir, artinya tahun-tahun terakhir ini ya, 1-2 tahun terakhir. 1-2 tahunan. 2 tahunan ya untuk membuatnya mantap Mbak. Karena sebetulnya kan orang tua berbeda agama tapi dia mengikuti agama ibunya. Tapi seperti kasus Kenya kemarin yang juga mualaf ya, teman kita, dia juga pengalaman yang tidak enak karena dibully. Dulu dia dibully karena dia Kristen sendiri juga. Ini oknum namanya ya. Oknum ini bukan ajaran Islam, karena dalam Quran kan kita tidak boleh membuli agama lain ya, dalam Quran surat Al-An'am 108 kalau nggak salah ya. Kita tidak boleh membuli ajaran agama lain. Tidak boleh kita mengatakan hal yang tidak baik. Kita harus menghargai orang yang berbeda iman dengan kita. Dakwah kita adalah dengan berbuat baik. Kalau kita belum bisa menyampaikan secara lisan. Itu Mbak Niru. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya, mungkin dari keluarga bagaimana? Tadi kan sudah sempat disinggung juga oleh Bunda Etika, diantarkan oleh kedua orang tua dan tidak ada masalah. Nah, untuk menyampaikan niat untuk masuk ke agama Islam kepada kedua orang tua, bagaimana Mbak Tiara? Menyampaikannya kepada gimana? Ke ibu awalnya. Menyampaikannya seperti ya anak cerita ke ibunya gimana sih ya, awalnya sih mama juga nggak setuju, nggak terima, cuma mungkin aku ngomong lagi dan ngomongnya cukup ya nggak ragu-ragu, jadi mungkin mama lihat kemantapan hati aku dengan aku ngomong gak ragu-ragu, jadi mama ikhlasin dan ridho aku memeluk agama Islam. Akhirnya beliau ada di sini. Ini yang ngantar banyak nih. Ada ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, Bu RT juga ada di sini. Ini sendiri yang saudara-saudara ya. Banyak yang mengantar ini rombongan ini Mbak. Alhamdulillah ini momen-momen yang sangat bersejarah diantar oleh banyak keluarga di sini ya. Mudah-mudahan semuanya mendapat hikmah, karena saya sebelumnya juga memberikan sedikit kajian tentang perbedaan agama sebelumnya yang dianut dengan agama Islam. Jadi sudah paham ya Mbak? Sudah paham. Ada yang mau diganjelan lah juga tentang Islam? Apa yang perlu ditanyakan? Sejauh ini sih mungkin aku bisa tanya ini aku. Nah, ya. Tapi untuk sejauh ini cukup jelas ya, Islam dengan agama lain perbedaannya cukup jelas ya, bahwa Islam itu bukan agama baru. Artinya agama yang dibawa sejak zaman Nabi dahulu oleh Tuhan yang satu, dan itu satu, maha satu. Jadi agama pasti hanya satu. Nah, tidak mungkin Tuhannya cuma maha satu, agamanya banyak, tidak mungkin. Jadi hanya satu agama karena yang diturunkan oleh yang maha tunggal. Ya Mbak, ini udah saya tadi cukup banyak memberikan pengarahan, juga pertanyaan ke Mbak Tiara ya tentang agama atau apa itu Islam, sudah cukup ada tanya jawab. Nah sekarang kita beri kesempatan untuk kepada Bu Indri untuk duduk di sini bertanya, silakan. Nah nggak apa-apa, ini sesama karena Bu Indri sama mualaf ya. Ini sebenarnya bisa bercerita bagaimana perjalanan menjadi mualaf, sesama mualaf ya. Ini sudah mualaf sejak FBI ya, sejak April 2022. Idul Fitri kurang 7 hari. Kurang. Ya, Idul Fitri kurang 7 hari. Tahun lalu saya bersahadat. Ya, jadi perjalanan saya mungkin berbeda ya. Karena saya berkecimpung di dunia debat bersama Bunda Etika. Yang ini yang sama-sama ABG, sama-sama remaja, ini cuma remaja jadul. Ini remaja sekarang, ini remaja jadul tahun berapa? 80 ya? Nah, ya, tahun 80 kan jadi remaja tahun 80-an, ini kan tahun 2020. Iya, jadi saya berangkatnya karena sama-sama jadi debater, kemudian dari debat-debat itulah saya pernah mengalaminya sendiri, berpikir bahwa kalau di luar Islam, semua orang Kristen tidak ada yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tidak ada yang percaya itu, termasuk saya sebelum saya sahadat. Tapi ketika saya berpikir setelah debat ya, saya berpikir, oh iya, kalau saya punya Kristen. Oh iya, betul. Ya, jadi saya debat dari Saksi Yehova, kemudian berhadapan. Sebelumnya battle kan? Iya, sebelumnya battle. Saya Trinity. Dulu Trinitas sangat keras saya. Saya kalau ketemu Saksi Yehova juga saya tolak keras. Nah, kemudian setelah Saksi Yehova masuk, approach saya dan mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, ya, nggak ada tiga ya. Tuhan itu hanya satu. Maka saya tahu nggak Saksi Yehova? Yang Tuhannya bukan Yesus Kristus. Iya, Kristen tapi dia dianggap Tuhannya Yehova. Karena Yesus itu hanya seorang Mesias. Yang aku tahu
Kalau saksi Yehova itu dia kali selamat tetap selamat, dan itu salah ajar aku. Jadi adalah cerita nggak pasti. Ya, jadi waktu dulu saya juga didatangin saksi Yehova. Waktu itu saya ada di Hong Kong. Saya kalau di approach oleh saksi Yehova sampai mereka menawar 5 menit saja. Oh, no, 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 no. I don't have time. Saya tidak punya waktu. Terus mereka tawar 3 menit saja, bagaimana? Tetap saya nggak punya waktu untuk saksi Yehova, saya bilang. Terus mereka sampai tawar 2 menit sampai 1 menit ya, seperti acara di TV itu tawar menawar. Akhirnya saya mau bertemu sama mereka. Ternyata Tuhan mereka adalah satu, itu Tuhannya bangsa Israel, bukan Yesus Kristus. Nah, kemudian dari sana saya jadi debater ya, saksi Yehova, bertemu dengan saudara Muslim, berhadapan dengan Ustadz Juma, dengan teman-teman yang lain. Itu orang yang Ya, berdialog. ya berdialog, berdiskusi, tapi di Zoom, di WA, dan tidak online. Ya di online. Begitu. Kemudian saya berpikir bahwa kalau saya bertahan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi, itu salah, karena pada hakikatnya ternyata pengikut nabi ini sekarang pada urutan nomor 2 dunia ya. Belum. Karena Islam itu 28% dari penduduk seluruh dunia dan Kristen menempati 33%. Jadi Islam nomor 2, tapi nanti akan menyusul ya, segera, akan melebihi juga. Jadi saya berpikir bahwa ternyata Nabi Muhammad memang benar-benar dia adalah nabi terakhir, dan memang betul setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi kan. Nah, berarti itu yang betul yang harus dipegang. Karena kalau kita memegang Injil kan terakhir itu Yesus Kristus, nggak ada Nabi Muhammad. Tetapi yang benar, yang ada kenyataannya, realita yang kita lihat kan ada Nabi Muhammad, ada pengikutnya. Nah, ada pengikutnya. Kalau hanya sekedar Nabi, mungkin kalau Nabi bikinan manusia, ya tidak akan diridhoi, tidak akan diberikan pengikut kan, pasti nggak ada pengikutnya, pasti mungkin udah ditumpas dari dulu kan, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu mengizinkan Nabi Muhammad untuk menyandang gelar sebagai nabi dan rasul. Ya, begitu. Jadi itulah perjalanan saya hingga saya mengambil syahadat di tahun lalu, 7 hari Idul Fitri saya ambil syahadat, dan saya sempat merasakan puasa 7 hari itu menjelang Idul Fitri ya. Alhamdulillah setelah syahadat juga ada peristiwa yang saya alami juga ya, seperti telinga saya tadinya seperti ada sesuatu yang menyumbat gitu setelah saya menjalankan sholat 1-2 kali setelah syahadat itu, telinga saya seperti ada sesuatu yang lepas ya, jadi saya bisa mendengar dengan baik. Kemudian waktu itu juga setelah syahadat juga malam-malam itu saya juga ada sesuatu yang mau keluar dari perut saya, sesuatu itu kayak besar mendorong gitu mau keluar gitu. Itu mungkin sesuatu yang dulunya saya percaya, tetapi saya sudah tidak percaya lagi. Saya beralih ke Muslim, saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai junjungan Nabi kita ya. Sehingga yang dulu saya percaya itu mendorong untuk keluar gitu. Jadi itu memang benar-benar berbeda ya, maksudnya ada perbedaan, didorong keluar gitu. Sampai saya mau sahur itu juga hanya bisa masuk 2 sendok saja karena ada dorongan ke sini, jadi kayak ada sesuatu yang mau ditumpahkan tapi nggak ada, itu seperti kenyang. Seperti mual aja gitu, mual ada sesuatu yang keluar. Berarti yang saya tinggalkan itu keluar, lalu yang saya peluk Allah itu menaungi saya dan masuk ke dalam hati.
Jadi itu yang saya rasakan. Iya, Bu Indri. Ada dua. Ya, Bu Indri mungkin bisa memberikan masukan kepada Mbak Tiara sebagai seseorang yang baru memeluk agama Islam, dan Bu Indri juga tadi sudah menceritakan kisahnya. Mungkin diberi pembekalan ya Mbak Tiara untuk hal-hal apa yang harus dilakukan, kewajiban apa yang tidak boleh ditinggalkan. Begitu, mungkin ada saran dari Bu Indri untuk Mbak Tiara. iya baik. Jadi ini pengalaman saya ya sebagai mualaf ya. Jatuh bangun juga dalam melaksanakan sholat gitu ya. Kadang-kadang kalau pagi kan paling berat ya pagi. Tetapi Bunda Etika enggak bosan-bosannya untuk mengingatkan saya bahwa sholat subuh itu Bunda Etika bilang lokomotif ya. Jadi kalau lokomotifnya jalan, nanti belakang-belakangnya dikejar gerbong. Iya, jadi gerbongnya ikut. Jadi sholat subuh paling berat, tapi sebenarnya rakaatnya paling ringan ya, cuma 2. Iya, iya. Jadi bangun pagi karena berkahnya benar-benar banyak. Saya merasakan kalau sholatnya lagi ngadat, rezekinya juga agak ngadat ya. Jadi kalau sholatnya lancar, tanpa diduga, tanpa disangka, dompet saya udah kosong, tapi nggak ada manusia satupun yang tahu. Tapi Allah tahu. Tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada acara apa, tiba-tiba Allah memberikan uang. Iya, jadi kalau dompet kosong pasti diberinya uang ya. Iya, seperti itu. Tapi saya nggak pernah mengeluh kepada manusia, tapi saya berbicara kepada Allah ya, karena Allah yang maha mendengar, maha menolong. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan bimbang, atau dalam keadaan apapun lah ya, kita berseru kepada Allah ya. Saya suka melakukan apa yang dulu teman di kampung, tetangga juga mengarahkan untuk saya sholat hajat sebelum sholat subuh, itu untuk itu yang meminta ampun masuk ke itu sholat itu akhir atau sholat istighfar. Istighfar ya, istighfar 100 kali di pagi hari. Terus gitu kan, kalau di Kristen kan nggak ada seperti itu, karena kalau Kristen kan katanya kan udah ditebus sama Yesus 1 kali. Tapi kalau kita sebagai umat Islam itu setiap pagi, setiap sholat kita meminta ampun kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita mungkin melakukan sesuatu kesalahan yang tanpa disengaja ya. Kadang-kadang juga kalau kepepet juga sengaja juga gitu kan. Jadi Kan sholat tobat. iya sholat tobat ya, nanti bisa dibimbing karena itu kan sebagai keluarga juga. Nanti minta bimbingan sama keluarga juga. Jadi itu memang saya buktikan ketika saya melaksanakan sholat hajat sebelum sholat subuh, kemudian sholat subuh itu rezekinya ngalir terus. Tapi ketika saya agak malas-malesan, ya malas bangun pagi atau apa gitu ya, itu sampai kosong gitu ya, nggak diisi-isi gitu. Ya itu bukan kesalahannya yang di atas ya, tapi kesalahan saya sendiri. Makanya saya berharap nanti Mbak Tiara Natali semoga bisa lebih baik ya, lebih baik dari saya, untuk selalu istiqomah dalam sholat ya, nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau menurut kalau kita dengerin khutbahnya, dakwahnya, kalau kita melupakan sholat, nanti yang ditanya, kalau kita menghadap kepada Allah, yang ditanya sholatnya kamu yang dihisab duluan. yang dihisab duluan ya. Iya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ambil janji. Syahadat itu berarti kita berjanji mengambil komitmen. Jadi ketika kita mengingkarinya, sama seperti kita misalnya mencintai seseorang dan mengingkarinya, pasti seseorang itu pasti akan merasa sakit. Allah juga. Jadi kita harus istiqomah begitu melaksanakan kewajiban kita.
Ya Bu Indri, terima kasih Kira-kira banyak. begitu Mbak Niro. Iya, untuk pembekalannya terima kasih banyak. Mungkin Mbak Tiara mungkin ingin bertanya kepada Bu Indri selaku sesama mualaf ya. Bu Indri sudah 1 tahun lebih memeluk agama Islam dan Mbak Tiara ini insya Allah istiqomah memeluk agama Islam. Apakah ada yang ditanyakan kepada Bu Indri? Mungkin sholatnya kali ya, karena kan ada bacaan-bacaan gitu kalau memang tua saya, saya nggak ada yang saya hafal satupun kan. Jadi mungkin cara menghafal. Oh iya, ya Mbak Niro, saya mau sharing cara menghafal sholat ya. Iya, Sholat silakan Bu. untuk sholat untuk mualaf itu sebenarnya dimudahkan ya, nggak sulit-sulit banget. Mungkin kalau pertama belajar, mungkin bisa ini ya mengikut yang ada imamnya wanita ya, atau pakai tulisan. Oh ya, pakai tulisan juga bisa. Tapi waktu saya khususnya setelah mualaf, saya ambil buku kosong, saya tulis di kertas karena kan saya diberikan itu buku tuntunan sholat. Nah itu saya pindahin ke tulisan tangan saya sendiri. Jadi saya bisa mengingatnya. Itu seperti Al-Fatihah. Itu langkah pertama yang harus dihafal tuh Al-Fatihah. Terus saya juga saya lantunkan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya bisa. Jadi tidak ada. Jadi semua akan bisa. Ya, jadi saya hafalkan dari tulisan. Jadi itu memang kebiasaan saya. Kalau dulu sekolah, supaya saya mengingat pelajaran sejarah juga saya tulis dengan tangan. Jadi mungkin Mbak Tiara Natali punya cara tersendiri bagaimana untuk bisa menghafalnya. Mungkin kalau misalnya cara saya bisa membantu, silakan diikutin. Tapi kalau tidak sama sistemnya, Mbak Tiara Natali mencari cara untuk menghafalnya. Jadi nomor 1 Al-Fatihah dulu. Karena ketika kita menjalankan sholat, pertama yang disebutkan Al-Fatihah. Nah, jadi kalau misalnya makmum, masalahnya makmum misalnya mengikuti bapak ya lagi sholat, mbaknya ikutin kan sholat bersama keluarga kan. Nah, ikutin aja gerakannya, tapi Al-Fatihahnya juga coba dipelajari supaya pertama Al-Fatihah dulu. Jadi yang lain-lainnya hanya mengikuti gerakannya Bapak dulu. Nanti kalau sudah selesai Al-Fatihah harus dijawab dengan amin gitu. Nah, nanti ke belakangnya kan kita sudah hafal gerakannya nih. Kalau jadi sholat subuh 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu duhur, asar, dan isya. Jadi kalau sholat subuh 2, kalau sholat maghrib 3. Jadi yang dihafal subuh 2, maghrib 3, yang lainnya 4. Jadi cara ngapalnya seperti itu. Jadi nanti 2 rakaat nanti ngikutin Bapak kan nanti lama-lama. Iya. Pelan-pelan dengan baris dulu per hari. Iya. Berapa? Jadi itu rangkaiannya 1 rakaat bacaannya itu hanya ditambah dengan menyebutin surat-surat pendek seperti itu. Terus nanti kalau subuh juga ada kunut ya. Kan Itu tidak wajib. Oh ya nggak wajib. Apalagi pemula. Oh ya udah ya yang wajib dulu aja. Ya jadi yang wajib hafalin
hafalin 1 rakaat. Nah, nanti 1 rakaat misalnya diulang jadi 2 rakaat, sama juga seperti itu gitu. Jadi satu rangkaian yang dihafal, nanti kalau ada 2 rakaat berarti laksanakan 2 rakaat. Kalau ada 3 rakaat itu jadi berarti tiga rakaat. Jadi satu setengah rangkaian ya, 1,5 rangkaian itu 3 rakaat. Kalau 2 rakaat itu rangkaiannya 4, berdiri sujud gitu, ada 4 kali. Karena kan sering dipraktekkan pasti, karena itu suatu hal yang kalau sering dipraktekkan, yang sudah itu kita masuk. Karena pas sholat nanti mikir, belum selesai bayar. Susah. Bahkan ini insya Allah bayang saya ini kita tutup. Ketika kita sudah fokus ke Allah ini banyak gangguan ya. Saya belum masak ini pun yang dia tadi. Tapi saya kosong ya. Itu yang jadi gangguan. Saya mau ditanyakan lagi di sini juga ada cukup. Dan ini kali ya, tugasnya sebagai orang muslim ya mulai kapan? Ya mulai Ya, sejak setelah disyahadatkan tadi, itu ya Tiara ya. artinya Tiara jangan merasa sholat kok belum bisa, karena Allah akan menilai secara adil. Artinya gini, orang mualaf ini kan kayak masih bayi. Kita yang dari kecil Islam kan beda, jadi menilai sholatnya mualaf dengan kita itu Allah kan maha adil, maha tahu. Jadi kalau salah-salah ya Allah maha tahu. Namanya bayi kan berjalan aja masih jatuh-jatuh gitu lah dengan kita. Jadi tidak usah merasa stres gitu kan. Ada yang datang ke saya seorang mualaf merasa stres ya, karena dia ke masjid disalahkan terus. Ini salah, nanti nggak diterima dosa dan sebagainya. Jangan kayak yang begitu aja. Yang penting niat kita mau belajar. Ya, jadi jangan dengarkan omongan orang-orang yang tidak membuat kita encourage itu Mendorong ya, semangat itu ya. Kadang-kadang mulai misalnya itu juga. Ya, yang penting itu Mbak Tiara. Jadi niat kita, keikhlasan kita ini nanti Allah Maha. Kalau kita ikhlas memang belajar terus sholat, karena tadi sholat subuh ini seperti gerbong, seperti lokomotif paling berat. Bayangkan bangun jam 5 pagi, setengah 5 bangun, kemudian kita harus sholat, enak tidur, itu belum tahajud tapi nggak wajib. Kalau lokomotifnya ini jalan, nanti gerbongnya akan mengikuti. Kalau sholat subuhnya baik, insya Allah sholat yang lain baik. Jadi sholat ini memang tidak mudah bagi yang tidak biasa melaksanakan, karena dari kecil kan nggak pernah sholat. Kecuali kalau dari Kristen Ortodoks nggak kaget, malah senang 7 dari 5 tok diskon 2 kan gitu ya kan, diskon 2. Nah sekarang karena ini Kristennya dari Kristen Pentakosta, dia dari Pentakosta Mbak Niru. Jadi Pentakosta itu Sabelian, Jesus only. Ya, jadi beda dengan Trinitas yang pada umumnya. Nah, gitu dari dari kami ya. Semoga bisa melihat perbedaan bahwa Islam ini tidak terlalu tinggi, terlalu agung dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama yang lain ya. Karena tadi saya dan ajarannya, kitab sucinya, konsep ketuhanannya sudah sangat berbeda, sudah sangat jelas. Karena Islam ini agama yang dibawa Rasulullah, agama asli Nabi Adam, tapi kan resminya dibawa Rasulullah 600 tahun ya. Abad 7, tapi sudah hampir the fastest growing religion. Sekarang menjadi agama yang terbesar di dunia. Terbesar maksudnya sebentar lagi sudah menjadi terbesar di dunia, karena Islam itu punya tradisi. Jadi gini, semua orang Islam apapun alirannya, asal dia taat, dia pasti melakukan sholat, melakukan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Ya. Itu kita kan yang tradisi ini kan sholat, puasa dalam Islam, haji. Tidak ada momen yang sehebat haji, di mana 2 juta orang berkumpul hanya dalam agama Islam. Agama lain tidak ada. Ya kan? Kalau itu kan ritual tiap tahun kan haji selalu ada. Nah, tradisi baca Quran, khatam Quran itu hanya juga ada dalam Quran. Yang ini
hadis ini tersimpan dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, dan tidak akan, insya Allah tidak akan lekang di makan zaman, akan terus. Nah, itulah kehebatan Islam. Nah, itu menandakan bahwa Islam ini dari Allah. Jadi orang Islam asalkan taat dia sholat. Kalau dalam Kristen, dalam Buddha, dalam Hindu agak berbeda. Kalau Hindu saya nggak tahu persis, tapi kalau dalam Kristen kan siapa yang sholat tergantung alirannya apa. Kalau Ortodoks Suriah, Ortodoks Koptik ya dia sembahyang. Tapi kalau dari Roma seperti Protestan, Betel yang ada di Indonesia semuanya kan nggak sembahyang. Nah, beda aliran, beda cara. Gitu? Jadi karena itulah memang agama yang dari Allah itu akan jelas kebenarannya, akan jelas umatnya, dan akan jelas bagaimana agama itu dilaksanakan. Jadi Islam itu tidak hanya ritual yang jelas, dan kita ingat bahwa sholat, puasa, haji itu sudah Islam ya, bukan. Islam itu juga berbaik kepada sesama, terutama orang tua. Ya. Karena surga itu dalam Islam itu salah satu jalan kamu menuju surga ya berbakti pada orang. Bahkan kita mengatakan pun nggak boleh dalam Quran pada orang. Itu gini, mama gini nggak boleh. Itu agungnya orang tua di mata Islam. Jadi harus sangat menghormati orang tua, ayah dan ibu, terutama ibu, karena itu yang susah payah mengandung dan melahirkan ya. Itulah Islam, ajaran yang sangat agung, yang sangat menghormati orang tua, menghormati sesama, ya, tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Ya, jadi itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi cerminan refleksi hidup, karena begini, orang lain tidak pernah baca Quran, tidak baca hadis, jadi tidak tahu Islam itu seperti apa. Mereka membaca kita. Kalau sebagai umat Islam kita baik, Islam ini baik. Kalau umat Islam jahat, Islam itu jahat. Padahal kan tidak begitu. Jadi kita adalah ambasador of Islam. Kita adalah ambasadornya Islam. Sebagai pengikut Islam, kita ambasadornya Islam. Tingkah kita berarti merefleksikan ajaran agama kita, gitu loh. Karena orang akan memandang kalau orang Islam ini jelek, itu loh kayak Tiara kan, waktu kecil dibully karena Kristen sendiri. Jadi refleksinya kan dalam ingatan Tiara, Ustaz ini jelek, suka membuli kan gitu kan. Ya kan, padahal kan hanya oknum gitu. Makanya kita diwajibkan untuk berbuat baik, bisa kita mampu, karena sebagai umat Islam, sebagai manusia kita memang tidak perfect ya, tapi kita ada salah, tapi kita akan selalu berusaha berbuat baik. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri nanti. Jika kamu berbuat baik dalam Quran, jika engkau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan ya untuk dirimu sendiri. Gitu. Karena kalau kamu berbuat jahat, nanti akan menuai berbuat jahat itu, entah kapan kita nggak tahu, itu urusan Allah. Kalau kamu berbuat baik terus akan mendapatkan kebaikan, entah kapan itu urusan. Tapi itu janji Allah pasti benar, ya. Nah, ini gambaran dari saya, Mbak Niru. Saya kira sudah 1 jam ya, Mbak Niru. Nanti Ya mungkin yang terakhir, Bunda Etika, ada pertanyaan dari sahabat Ayah Sofia. Ada yang menanyakan dari Mbak Novi Orlin. Apa hal yang paling dominan yang membuat Kak Tiara mantap kembali ke fitrah, masuk ke dalam agama Islam? Hal fundamental apa yang membuat Mbak Tiara memeluk agama Islam? Akhirnya gini, kembali ke fitrah itu sebenarnya gini, semua bayi, semua manusia dalam rahim itu sebenarnya fitrahnya itu percaya kepada Allah yang Maha Tunggal, bukan Allah yang lebih dari satu. Entah apapun namanya, pokoknya Allah itu Maha Tunggal. Jadi fitrahnya itu kepada Allah yang Maha Tunggal. Nah, kan tempat tersesat kan ketiga yang tunggal kan, beda kan? Trinitas dengan Maha Tunggal beda, Maha Satu dengan tiga yang satu kan itu beda. Pada dasarnya dalam Islam, setiap manusia dalam rahim itu, begitu rohnya itu dia merindukan kepada yang Maha Tunggal. Karena Tuhan itu Maha Tunggal. Kalau Tuhan lebih dari satu, nanti bisa saling perang satu sama lain, bisa saling berkelahi ya, gitu. Ibaratnya gitu. Kalau ada dewa ini kan begitu kan. Nah, Tuhan ini Maha Tunggal. Namanya fitrah. Fitrah ini suatu nature, suatu hal yang alami. Kenapa, Mbak? Jadi faktor apa yang membuat Mbak Tiara ini
mantap ke Islam dalam hal apa ajarannya, apa mungkin dalam hal eh, ajarannya, atau mungkin melihat apa ya bersamaan umatnya atau apa? Yang kita bilang kan sebenarnya juga ingin melakukan Islam tapi dalam arti kayak maju mundur, bingung juga kan karena takut dibully juga kan, karena pengalamannya ada saudaraku yang pindah dan Pendapat Islam banyak dibully juga dibully juga oleh non muslim. teman-teman aku, pendapat juga. Cuma saya diyakinkan kembali oleh tangan saya sendiri, diyakinkan, dimantapkan, dia akan menuntun saya jadi yang lebih baik. Di situ saya yakin kalau saya akan dituntun dengan baik, saya akan mempunyai imam yang baik. Jadi keraguan yang di hati saya sedikit demi sedikit hilang, Terkikis ya. Iya, dan saya ujungnya memantapkan hati bilang ke orang. Terus tadi kajian-kajian dari saya gimana? Lebih membuka apa tidak yang saya tadi? Sebenarnya pada dasarnya kajian yang BPK kasih tahu sebenarnya sama aja dengan apa yang agamaku ajarkan. Cuma mungkin yang kayak tadi Ibu bilang nanti lebih rasionalis ya, lebih fitrah manusia. Iya, jadi lebih masuk logika aja sih. Dan karena agama itu tidak boleh cacat logika. Ya. Kalau agama tidak sesuai dengan logika manusia, jadi itu bukan agama untuk manusia. Ya. Agama yang manusia adalah sesuai dengan logika kita. Kalau tidak sesuai dengan logika, berarti itu bukan agama dari manusia, dari Tuhan untuk manusia, gitu ya. Jadi kalau mau salah satu tolong ukur kebenaran agama adalah dia itu tidak cacat logika. Ya, itu yang saya tadi sebutkan. Dia tidak cacat logika. Tentang ajaran bagaimana kasih dengan adil kan sudah mana yang itu, karena apa? Yang memberikan ajaran ini kan yang menciptakan manusia. Jadi dia tahu yang bagaimana harus manusia itu seperti apa, dia yang maha tahu itu yang menciptakan aturan ya, kayak yang membuat laptop pasti akan tahu persis yang menciptakan laptop kapan harus mematikan laptop, kapan harus dihidupkan, kapan harus menjaga supaya laptop ini awet, begitu kan. Nah, kalau ajaran itu diciptakan oleh yang menciptakan manusia, pasti dia tidak catat logika. Jadi saya banyak ngasih masukan tentang bagaimana Tuhan itu kalau maha tunggal, Tuhan itu kalau tidak maha tunggal, bagaimana kalau Tuhan itu menjadi manusia secara logika bagaimana. Jadi tadi tentang ada pertanyaan juga mungkin dari teman saya yang sudah biasa kami satu pertanyaan tentang penebusan, dan Kristen kan penebusan dalam hal Kristen penebusan. Nah kalau Mbak tadi pertanyaan ini sudah biasa diberikan di grupan, teman saya Pak Dodi juga bertanya kepada seseorang mu'alaf, kalau Mbak Tiara bahwa penebusan ini kan untuk menebus dosa manusia, betul? Yesus turun untuk menebus dosa manusia. Ya. Kalau Mbak Tiara misalnya diberi kesempatan waktu itu zaman Yesus itu sedang disalib, ya kan? Mbak Tiara kira-kira mau membantu Yesus, menolong Yesus supaya selamat dari salib, atau mau lari dengan murid-muridnya meninggalkan Yesus? Apa yang mau dilakukan? Kalau misalnya saya ada di zaman itu, mungkin kalau misalnya saya pengikut Yesusnya, kalau misalnya saya pengikut Yesusnya, kalau dia jadinya mampu untuk menolong kira-kira. Karena Tuhan dari awal itu dia datang ke dunia emang tujuannya untuk menebus. Jadi ibunya pun Bunda Maria merelakan anaknya untuk disalib. Jadi mungkin kemungkinan kalau misalnya aku ada saat itu dan aku mengikuti Yesus saat itu, ya aku akan mengikhlaskan itu aku untuk berkorban. Berarti kejam tuh. Kalau dibilang kejam, cuma karena emang tujuan dia lahir untuk kan seperti yang dibilang untuk perjanjian lama penebusan dosa itu pakai darah, tapi setelah Tuhan. Nah sekarang saya bertanya, untuk penebusan lama pakai darah dalam perjanjian lama itu di mana ayatnya? Karena salah. Gini. Dalam perjanjian lama ini yang perlu Mbak, ini mumpung dikatakan dalam perjanjian lama itu dalam imamat
Kalau sekarang bukan imamat dari imamat 5. Di situ disebutkan bahwa jika orang melakukan dosa tidak sengaja melakukan dosa, pada saat itu kan ada bait suci, tahu bait suci enggak? Nah, bait suci kan ngerti kan, bait suci itu adalah tempat orang-orang pada sembahyang di situ, macam-macam sembahyang, puji-pujian untuk menyembelih domba. Jika seseorang berbuat salah di imamat 5 disebutkan ada di bilangan, tapi bagaimana teknisnya di imamat 5 ada di bilangan, seperti di imamat juga. Jika seseorang berbuat salah secara tidak sengaja dia harus membayar menebusnya dengan menyembelih domba yang tidak bercacat. Ya, jika seseorang jemaat itu bisa gini, penebusan darah atau apodos hadam itu memang ada di perjanjian lama. Saya ceritakan ya, tapi harus dibaca juga nanti biar jelas. Tapi penebusan dosa itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Apa saja yang tidak sengaja disebutkan di imamat 5. Misalnya tidak sengaja mengucap sumpah atas nama Tuhan, tidak sengaja menginjak kotoran, itu ada di situ. Itu tidak sengaja. Kalau kamu melakukan dosa itu tidak sengaja, itu memang diminta Tuhan untuk menebus darah, untuk menebus kesalahan dan tidak sengaja. Tapi kalau dosa itu sengaja, itu tidak boleh, harus dengan bertobat seperti Daud menangis. Dan penebusan darah itu tidak mutlak juga, pertama untuk dosa yang tidak disengaja. Kedua bisa diganti. Kalau kamu tidak punya domba, itu ada di imamat 5, 7 sampai 11. Ya, nanti dibuka imamat 5, 7. Jika kamu tidak punya domba, tidak punya uang, kan tidak semua orang bisa beli domba. Betul enggak? Nah, bisa diganti dengan burung tekukur. Burung merpati 2 ekor. Jika kamu tidak punya burung merpati 2 atau tekukur, pun kamu tidak mampu beli, bisa diganti dengan 1/10 eva tepung terigu. Paham? Jadi harus dengan darah apa tidak? Tidak. Cuma yang kalau diajarin di agama sebelumnya emang nggak ditulis darah, tapi darah ini maksudnya dengan pengorbanan. Iya, darah. Nah, itu salah pahamnya di situ. Mau saya luruskan, mumpung cerita ke sini. Jadi kesalahan Kristen dalam memahami kitab Perjanjian Lama adalah begini, di Ibrani 9:22 mengatakan semua hukum Taurat ya kan tidak ada pengampunan dalam hukum Taurat, dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penebusan darah. Salah. Karena sebetulnya dalam Perjanjian Lama nggak begitu, orang Yahudi pun jadi jengkel. Kami ini bukan Tuhan, kami bukan vampir yang minta darah gitu. Paham? Kalau ngomong sama orang Yahudi, kami yang punya kitab Perjanjian Lama itu siapa? Tanah. Orang Yahudi dong, sampai sekarang mereka pakai. Kitab ini kamu ambil sebagai Perjanjian Lama gitu loh. Tapi hak untuk menginterpretasikan apa? Ya orang Yahudi, mereka yang punya kitab, yang sampai sekarang mereka ini dalam bahasa Ibrani, kan Anda dalam terjemah. Dalam teks aslinya itu tidak ada, bukan tanpa darah tidak ada penebusan, tidak begitu. Jadi orang Yahudi tidak begitu. Jadi gini loh, kalau orang Yahudi mengatakan begini, gudeg adalah salah satu makanan. Tapi kalau nggak ada gudeg, kamu bisa makan bubur atau makan ubi, terserah. Bukan seperti konsep Kristen dipelesetkan menjadi satu-satu gudeg adalah satu-satunya makanan, atau makan gudeg kamu mati, bukan begitu gitu. Makanya dibaca. Kamu nggak pernah baca kitab sendiri kan? Pasti pas sampai selesai, sampai paham. Tidak lamanya sebenarnya Alkitab biar dia baca. Saya tunjukkan ayat-ayat. Nanti atas ini saya tunjukkan. Biar tahu gitu. Setelah acara ini. Ya. Jadi ya, tapi tidak pernah ada. Jadi begini, tidak benar bahwa orang Yahudi mengatakan begini. Pertama begini, Tuhan kami bukan vampir, bukan harus apa-apa dibunuh dengan darah, apalagi darah manusia yang mereka larang keras, karena itu paganisme, ajaran pagan. Seperti Dewa Mitra dibunuh untuk menebus darahnya, dosanya anaknya dibunuh, tidak begitu. Karena dalam ajaran agama tauhid itu rasional, masa mengampuni Tuhan, mengampuni harus pakai darah, kejam nggak kalau menurut kamu itu? Secara logika, maksudnya, saya ini mengampuni kamu, ya, saya ampuni kamu dosa kamu. Tanpa dosa yang penting kamu tobat.
tapi saya ampuni kamu, tapi kamu harus mengorbankan darah keluargamu. Kerja mana menurut? Ya, ya yang kayak gue bilang darah itu bukan maksudnya Loh, darah, tapi kan Yesus dibunuh dengan darahnya. pengorbanan. Lah iya, artinya untuk menebus dosa manusia kan. Iya. That's why yang saya katakan tidak perlu itu dalam ajaran tauhid gitu loh. Tidak perlu dikorbankan darah. Tuhan itu maha mengampuni, tidak perlu orang yang tidak salah dikorbankan darahnya. Masuk akal nggak? Paham nggak? Kalau pakai logika manusia. Ya, makanya saya pakai logika manusia karena manusia diberi logika. Kalau kamu nggak pakai logika manusia, kamu nggak akan bisa memahami. Makanya manusia diberi akal pikiran untuk berpikir. Makanya kan saya bilang Islam itu berpikir, bukan imani saja. Nah, ini yang kamu keliru. Nah, jadi dalam ajaran agama tanah itu tidak ada dosa harus ditebus dengan darah, itu tidak. Hanya dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa disengaja bagaimana? Kamu harus bertobat, harus menangis dan sebagainya, harus benar-benar ayah saya tolong buka ya saya satu. Saya satu 18 sampai 20 biar dia nanti dibacakan biar tahu kita yang kamu tidak baca. Kalau kamu baca dengan sungguh-sungguh pasti kamu tahu. Pastinya 18 dan seterusnya. 17 dulu. Iya. Ya. Coba dibaca, didengarkan. Atau dia baca. Saya tadi 17. Dibaca dengan terang. Ini saya berapa? 1:17. Belajarlah berbuat baik bersama sama. Baiklah. Iya, baiklah sekarang apa? 18. Coba. Marilah baiklah kita berperkara. Semoga saya bisa memasuki Tirmizi akan menjadi satu. Terus pasrah tangannya. Sudah. Lanjutannya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan memakan oleh pedang. Coba dibaca marilah pasrah tangannya. Mungkin 10, mulai dari 10. Bacanya agak lambat ya, biar tahu isi kitab. Jadi orang Yahudi ini kan kitabnya Yahudi. Dia yang bacain Ya. saya. Ya. Dengarlah firman Yahweh, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Elohim kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang Untuk banyak-banyak? apa korban? Firman Yahweh, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak tumbuh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mataku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Yahweh, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada nggak harus berkorban? Kamu bersihkan kamu dari dosa. Jadi gini, kesalahan gini. Yahudi itu agama monoteis sama dengan Islam. Tadi kan saya cerita, orang Yahudi itu boleh ke masjid kalau sembahyang, tapi nggak boleh ke gereja karena gereja itu tunggal, maksudnya paganisme dianggap pagan. Orang itu mengatakan bahwa gini, memang ada sembahan darah, domba dikorbankan darahnya, namanya apa sadam atau korban bakaran, tergantung korbannya atau aturannya untuk menebus dosa itu betul. Dan bisa nama. Dan orang itu gini, teman saya itu gini, dulu kan katanya bilang, dulu kan orang-orang dalam Taurat kan harus menyebarkan, harus membunuh domba dengan darahnya. Karena itu Yesus tidak mau itu, dia mau melakukan dirinya supaya korban darah itu selesai gitu loh, dengan menggantikan darah Yesus gitu loh. Paham? Paham nggak? Paham. Nah, sebetulnya bukan itu, bukan darah itu salah satunya penebus dosa. Darah itu menebus dosa itu jika untuk dosa yang tidak disengaja. Nanti saya tunjukkan. Hanya saya tidak sengaja. Apa saja di Imamat 5 disebutkan. Ada di Imamat 5, coba begini data Imamat 5, Imamat 5, 7 sampai Imamat 5, 1 sampai 5 kalau nggak salah, 7 sampai 5. Ketika seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia Nah, melihat ini salah satu atau contoh. mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya Nah, sendiri. ini salah satu contoh. Jadi gini, korban darah memang betul untuk menebus dosa ya. Allah Elohim mengatakan di bencana itu betul. Di Imamat rupanya. Hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Makanya orang Yahudi itu tidak bisa dengan Yesus karena memang tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Itu dosa yang tidak sengaja. Tadi misalnya dia nggak sengaja mengutuk seorang, dia tidak sengaja menginjak kotoran juga nggak boleh. Itu mereka harus membayar dosa itu, menebus penebusan dosa dengan menyembelih domba. Paham ya? Jadi memang ada, tapi dengan domba. Paham kan? Sampai sini paham enggak? Nah, tetapi jika kamu tidak punya Imamat itu bukan. Imamat 5 itu tetapi jika kamu tidak punya domba, kan nggak semua orang bisa beli domba, betul nggak? Orang miskin dari mana duit? Maka bisa diganti dengan 2 ekor burung tekukur. Paham? Nah, jika kamu tidak punya burung tekukur, bisa diganti dengan 1/10 eva tepung. Sampai di sini paham? Paham? Jadi kesimpulannya, apakah harus selalu dengan darah? Ya enggak. Enggak, pakai tepung bisa kan? Bener kan? Pakai tepung itu bisa, itu pertama untuk dosa yang tidak sengaja. Kalau dosa yang disengaja gimana? Ya harus bertobat, harus puasa, harus nangis, harus sholat gitu loh. Hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Jadi dalam Kristen, jadi gini, seolah-olah dulu itu setiap kesalahan harus ditebus dengan darah. Karena itu Yesus mengakhiri ini dengan darah Yesus supaya tidak begitu. Pemahamannya yang dipelesetkan. Hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Paham ya? Jadi ajaran Taurat dan yang pertama yang penting, Taurat itu tidak boleh mengobarkan darah manusia. Dosa besar. Tuhan sangat mengutuk. Jangan mengobarkan manusia. Entah itu manusia yang kamu anggap sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Itu najis dan kejam sekali. Maksudnya dikorbankan. Jadi kalau ajaran Yesus mengobarkan Kristen itu tidak sesuai dengan Taurat Yahudi. Makanya itu tidak percaya. Gitu. Kami tidak ada. Yeremia 25, 35 kalau tidak boleh mengobarkan manusia. Jadi ada misnya, paham kan? Iya Pak. Nah, paham kan? Misnya. Nah, dalam ajaran Kristen seolah-olah Yesus datang untuk ini dulu kan pengorbanannya harus dengan darah, makanya Yesus mengorbankan dirinya untuk supaya korban darah ini stop gitu loh. Tidak betul, karena korban darah ini hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau tidak punya domba bisa diganti burung tekukur, bisa diganti 1/10 ekor tepung, dan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa disengaja bagaimana ya tadi basuhlah dirimu. Untuk apa kamu korban kalau kamu korban tadi kamu nggak benar gitu loh.
sekalipun dosamu semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu seperti apa? Kain kesumba akan seperti bulu domba. Hanya dengan kamu bertobat minta maaf terletak gitu loh. Paham? Ya, jadi salah. Nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi itulah yang kenapa orang jadi tidak percaya. Jadi kalau saya debat dengan pendeta itu saya menggunakan tanya tidak begitu. Maka orang yang tidak percaya Yesus karena memang tidak ada dalam ajaran Islam dan Yahudi di mana kita mesti paham Allah Maha Tuhan tidak boleh darah manusia dikorbankan. Itu kejam. Kalau ajaran domba dikorbankan masih ada di perjanjian lama. Ya kan untuk menebus dosa. Tapi itu tidak harus hanya kalau kamu mampu. Kalau nggak mampu jadi ganti tepung. Kalau nggak mampu sepersepuluh tepung Eva itu sekitar 3 kilogram tepung. Kalau kamu tidak mampu sama sekali yang meratakan sama Tuhan tidak harus diganti. Nah, seperti peristiwa Pesah. Kalau kamu tahu Pesah. Nah, Paskah ya. Passover. Nah, Paskah itu sebetulnya itu kan peristiwa Yesus kan disalib menurut Matius, Lukas, Markus itu kan pada saat hari Paskah ya, Jumat Agung ya. Nah, kalau menurut Yohanes malam Paskahnya. Jadi malam itu sedar. Malamnya ada sedar Pesah ya, jadi makan malam Paskah. Nah, Paskah dalam perayaan Yahudi itu hanya untuk murni merayakan kemenangan mereka setelah bebas dari penjajahan di Mesir. Nah, mereka kan dijadikan budak di Mesir. Selama Nabi Musa terus dibebaskan. Itu perayaan mereka benar-benar kayak lebaran Idul Fitri, kemenangan. Nah, Paskahnya Kristen seolah-olah Yesus seolah-olah gini. Nah, orang Yahudi itu pada saat Paskah itu menyembelih domba itu bukan untuk tebus dosa tapi untuk merayakan kemenangan karena waktu itu orang Mesir disembelih domba. Tuhannya kan mengutuskan domba, Tuhannya mengutus domba dan orang-orang Tuhan Israel mengatakan sembelihlah domba Tuhan majikanmu gitu loh. Orang Israel kan Mbak itu kan tulah ke-10 kamu baca tulah-tulah itu ya. Tulah ke-10 kan orang Israel harus menyembelih domba. Gimana Musa kan menyembelih domba nggak berani kan itu Tuhannya Tuhan kami gitu yang disembah oleh majikan mereka di Mesir. Elohim bilang begini, kamu sembelih domba kemudian torehkan di depan pintu darahnya. Mereka kan nggak berani. Kamu berani nggak nyembelih sapi di India? Nggak berani kamu di mari orang-orang Hindu. Karena sapi itu diputuskan. Sama orang-orang Mesir putuskan domba. Tapi Elohim bilang begini, kamu takut sama majikan, lebih takut sama majikanmu atau sama saya? Kalau kamu takut sama saya, kamu juga akan saya bunuh karena orang-orang Mesir itu semua anak-anak sulungnya akan saya bunuh. Dan semua ternak sulung akan saya bunuh. Begitu kamu menyembelih domba dan ditorehkan darahnya. Untuk apa? Kalau yang perintah itu untuk menghina majikan mereka orang-orang Mesir. Ini loh Tuhan saja mati kok darahnya saya torehkan kok kamu sembah-sembah gitu loh. Nah, pada saat malam Paskah itu dombanya disembelih. Ditorehkan terus mereka lari kan sama Musa lari sampai ke Laut Merah. Nah, orang itu pahamnya orang Yahudi sampai sekarang peristiwa Pesah kemenangan mereka keluar dari Mesir dirayakan dengan makan domba, harus dimakan sampai habis, tidak dibakar loh ya, Bu. Harus dimakan sampai habis sampai tulangnya tinggal tulangnya harus makan sampai habis. Nah, peristiwa ini sebenarnya kemenangan murni dalam perayaan Yahudi. Dalam Kristen menjadi seolah-olah loh orang Yahudi kok masih menyembelih domba ya kalau Paskah padahal untuk perayaan. Oh berarti diganti Yesus jadi Yesus itu berdomba Paskah, salah lagi pemahamannya gitu. Paham ya? Jadi perjanjian lama ini saat ini banyak disalahpahami oleh ajaran Kristen gitu. Mengapa saya kalau debat itu dasarnya ini? Karena Anda pun tidak membaca dengan teliti kan, yang setelah pendeta ada. Tapi apa ayatnya? 545, 517 kan begitu. Yesaya 1 itu kan menunjukkan bahwa saya lebih dalam dari yang belajar. Itu enggak? Jadi salah paham itu paham ya bahwa tidak ada penebusan darah sebagai satu-satunya untuk menebus manusia apa dosa manusia. Dalam konsepnya Yahudi dan Islam itu tidak ada penebusan darah, ingat tauhid itu. Jadi kamu masih terbawa, masih belum move on dia. Masih baru nggak apa. Jadi masih tertanam. Orang Yahudi sendiri mengatakan gini, teman-teman saya yang Yahudi kan banyak juga Islam. Teman-teman kita banyak ya, Pak Billy atau apa sih? Bisa jelaskan Ya. bentar. Boleh. Iya. Ya.
Sebentar ya. Sebentar ya. Jadi mau saya jelaskan, kalau Kristen kan masuk surganya, dia harus ada penebusan dosa. Tetapi ketika mereka juga tidak bertobat, maka penebusan darah Yesus itu juga tidak berfungsi lagi karena mereka juga harus bertobat. Sekarang apa bedanya syarat untuk masuk surga bertobat di Kristen dan di Islam juga harus bertobat? Kan berarti penebusan darah useless, tidak ada gunanya. Karena sudah ditebus kok masih juga bertobat. Kalau sudah ditebus harusnya nggak usah bertobat, sudah ditebus kan. Tapi kalau jadi syaratnya jadi harus bertobat, ya sama dengan Islam yang tidak ada penebusan darah Yesus tapi juga harus bertobat gitu. Jadi apa bedanya gitu kan? Terus apa bedanya, terus manfaatnya apa gitu penebusan dosa? Karena sama-sama kan harus bertobat kan. Kalau nggak bertobat, orang Kristen jangan berharap mau masuk surga. Jadi sama baik. Dan maksudnya terakhir ya, setelah mengikuti tauhid, buang jauh-jauh konsep penebusan manusia darah itu, pembunuhan itu nggak boleh. Jadi orang Yahudi itu gini, kalian itu salah paham teman-teman Kristen. Tuhan kami bukan vampir yang butuh darah manusia gitu loh, hanya untuk memaafkan terus harus membunuh darah manusia. Dalam perspektifku ya, ini karya Tuhan, kasih Tuhan, dia membunuh dirinya sendiri untuk memaafkan, dia sampai rela harus dibunuh. Dalam perspektifku gitu. Dan kami bukan begitu. Tuhan itu tidak butuh vampir, dan Tuhan itu bukan vampir yang butuh darah untuk menebus dosa manusia. Ya sudah, dia menebus, ya sudah, dia maafkan, ya maafkan saja, nggak perlu menebus dosa. Jadi gini, Yesus kan sebagai Tuhan, Yesus Tuhan kan. Nah, kalau kamu gini, ini gelangmu digadekan di indri, ya kan, digadekan dengan utang, dia pegadaian lah, dia digadekan bayar 100.000 kamu utang, kan harus kamu tebus dengan bunganya 150 baru ini mau kembali kan, betul. Nah, Yesus itu kan juga menebus dosa manusia untuk kepada supaya Tuhan memaafkan, ya toh. Jadi Yesus menebus, minta kepada Tuhan. Terus kalau Yesus Tuhan, dia menebus kemana lagi, wong dia ini Tuhan gitu loh. Iya kan? Yesus ini Tuhan. Kan menebusnya untuk Tuhan. Mengubahkan darah atau kepada Tuhan. Terus Tuhan yang mana lagi kalau dia sudah Tuhan? Dia menebus ke dirinya sendiri. Kalau kamu menebus ke Bu Indri kan wajar. Saya mau menebus ini ke Bu Indri karena Bu Indri yang punya bos kasih uang. Jadi kamu menebus. Jadi saya menebus nih, Bu, gelangnya itu kasihkan saya tebus ke kamu, kasihkan ke ini. Jadi saya nebus ke Bu Indri untuk kamu, ya toh. Lah Yesus menebus dosa manusia kemana? Oh dia ini Tuhan gitu loh, nebusnya kemana? Dia ini juga Tuhan gitu loh, nebus untuk saya sendiri kan gitu. Nah ini mungkin agak jauh, tapi kamu harus buang jauh-jauh pikiran. Dalam perspektif Kristen memang itu begitu saya mau Tuhan ini, begitu aku mengorbankan darahnya, sangat ikhlas mengorbankan darahnya untuk manusia. Dia begitu sayang, cinta kepada manusia dengan dirinya dibunuh. Nah, itu dalam Kristen, it's okay, no problem. Itu hak mereka. Bahwa Yesus itu menebuskan darah manusia, mengorbankan sebagai Tuhan, dirinya dikorbankan dirinya untuk supaya memaafkan dosa manusia. Itu oke. Itu saya Kristen. Tapi itu bukan Islam. Dalam Islam ini, Tuhan itu maha memaafkan sekaligus maha kuasa. Aku memaafkan ya, saya maafkan. Selama dia tobat, saya maafkan. Nggak perlu saya repot-repot nyuruh diri saya menjadi manusia untuk berkorban gitu loh. Paham? Tuhan itu maha kuasa. Memaafkan itu semudah dia membalik apa. Memaafkan kamu semudah kalau dia berkehendak. Tidak usah dia repot-repot. Aku kan memaafkan, caranya berat banget ya. Aku harus mengubah diriku menjelma menjadi manusia. Terus aku harus dibunuh berdarah-darah. Bukan begitu ajaran tauhid. Paham ya? Ajaran tauhid. Kalau kamu sungguh-sungguh bersalah tadi seperti Yahudi. Yesaya kan ya. Kalau kamu basuhlah tanganmu, berarti kamu basuh. Kamu jangan berdosa lagi sudah. Kamu stop, minta maaflah, bertobatlah, berbuat keadilan. Kamu dimaafkan. Bukan untuk apa kamu korban itu, bukan. Jadi kamu itu enggak yang kita. Jadi ini pisah itu bukan satu-satunya makanan, seperti saya bilang, satu-satunya perjalanan itu Yesus. Tanpa pisah kamu mati, bukan begitu.
bisa salah satu makanan, tanpa bisa kamu bisa makan yang lain. Bisa dengan tepung terigu, paham ya? Ini yang menjadi problem dalam Kristen, penebusan dosa. Yang memang tidak ada dalam agama kamu. Jadi kamu buang jauh-jauh. Selama kamu belum bisa move on, jadi dalam pikiranmu gini, oh Yesus itu aku, menentukan darahnya, hebat, dia mau berkorban untuk mati untuk kita. Itu dalam perspektif kita enggak. Loh, kok Tuhan aneh sekali gitu loh. Dalam perspektif jadi juga enggak. Loh, Tuhan kami Allah Israel ini bukan vampir yang minta darah. Kok jam sekali Tuhan memaafkan minta darah manusia gitu. Tuhan kami kalau memaafkan ya memaafkan. Perspektif saya kan beda lagi. Tuhan sampai turun ke bumi, terus menutup dirinya sendiri, mati sendiri, terus bangkitkan diri sendiri. Tuhan itu kok hidup bang? Kurang besar. Ya itu perspektifnya kamu. Ya. Jadi mana yang pakai logika kamu pikir? Secara menyebutnya kita. Oh iya. Jadi pikirkan. Jadi selama kamu bisa move on ya, kata dia adalah kasih. Kasih nggak boleh membalas kejahatan. Is it right? Saya tanya. Iya kan, begitu diagungkan orang kasih melakukan dengan baik. Is it right? Kan gitu. Ya toh? Nah, jadi tolong dipahami ya. Jadi belajar dan belajar lagi. Saya kira cukup Mbak Niru. Ini untuk sedikit tadi ada kesalahpahaman yang harus saya luruskan. Iya, terima kasih banyak Bunda Etika dan juga terima kasih kepada Mbak Tiara. Alhamdulillah, mungkin jika nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan, insya Allah Bunda Etika siap menjawab dan juga siap membimbing. Ya Bunda Etika ya. Insya Allah. Amin. Bu Indri juga tentunya. Ya, Iya. Ibu Indri sudah semakin pintar sekarang. Saya kalah bersaing nih sekarang. Kalah populer deh sekarang, tetap saya nggak tetap. Iya, Seperti Mbak artis. Tiara, mungkin yang terakhir kali, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Mbak Tiara mungkin yang mungkin mengalami kisah atau pengalaman yang sama seperti Mbak Tiara, ingin memeluk agama Islam tapi sempat ada keraguan, kemudian bagaimana untuk memantapkan hati, begitu Mbak Tiara? Belajar. Pesan saya sih ya mantapin hati aja sih, lebih yakin lagi, belajar lagi. Tentunya lingkungan juga sangat mempengaruhi ya Mbak Tiara tadi juga menyampaikan alhamdulillah ada yang membimbing Mbak Tiara dan juga memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang Islam yang baru yang belum Mbak Tiara ketahui dan insya Allah akan membimbing dengan seterusnya. Begitu ya Mbak Tiara? Ya, amin. Amin. Amin, insya Allah. Move on. Itu udah umum kok, cuman kecuali kalau budaya ini kan beda-beda cepat lambatnya masing-masing prosesnya tidak sama. Insya Allah semoga diberikan keistiqomahan dan juga semangat lagi untuk memperdalami ilmu agama Islam. Insya Allah bertanya kepada yang mampu menjawab, kepada keluarga, kepada Bapak, kepada Bunda Etika juga dipersilahkan. Insya Allah kita akan mendoakan semoga Mbak Tiara istiqomah di jalan Allah dan tetap semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan dalam agama Islam. Semoga untuk bacaan sholatnya juga dipermudah menghafalnya ya Mbak Tiara ya. Amin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir bersama kami Mualaf Center Hagia Sophia di Tangerang. Insya Allah, terima kasih banyak juga kepada Bunda Etika, Bu Indri, dan juga Ibu Rahma tadi yang sudah membimbing pensyahadatan secara langsung Mbak Tiara. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada keluarga Mbak Tiara, keluarga besar yang membersamai. Insya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada sahabat Hagia Sophia yang menonton live streaming kita pada siang kali ini. Banyak sekali Mbak Tiara yang mendoakan dari sahabat Hagia Sophia, semoga tetap istiqomah. Alhamdulillah bertambah kembali saudara kami, begitu banyak sekali yang mendoakan, alhamdulillah.
Baik, saya izin untuk mengakhiri live streaming kita pada siang kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lelang dakwah Udah pusingnya hilang, mungkin dia Tegal biasa. Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.